Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga teman-teman di rumah dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat. Baik, sebelum kita masuk ke materi, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat pagi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pekan lalu kita sudah belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terdapat dalam masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke materi hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang terdapat dalam peraturan. Hari ini kita pertemuan ke-11, yaitu tentang apa materi kita hari ini? Tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terdapat dalam peraturan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terdapat dalam peraturan. Baik, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terdapat dalam peraturan. Kita sekarang akan pelajari. Nah, apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terdapat dalam peraturan? Ada 5 item, yaitu pertama, peraturan tentang warga negara dan penduduk. Yang kedua, peraturan tentang agama dan kepercayaan. Yang ketiga, peraturan tentang sosial dan budaya. Yang keempat, peraturan tentang ekonomi dan politik. Dan yang kelima adalah peraturan tentang pertahanan dan keamanan. Dari 5 item itu nanti kita akan pelajari semuanya. Yang pertama, kita akan pelajari peraturan tentang warga negara dan penduduk. Indonesia, Amerika, Inggris, Jepang itu adalah contoh-contoh negara yang ada di dunia. Setiap negara pasti memiliki warga negara. Nah, apa itu warga negara? Warga negara adalah penduduk suatu negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Nah, setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadinya. Kewajiban setiap warga negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara. Baik, peraturan tentang warga negara itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, itu pasal 26 yang berhubungan dengan orang-orang bangsa negara asli atau orang-orang bangsa Indonesia asli. Kemudian yang kedua, kita akan bahas peraturan tentang agama dan kepercayaan. Salah satu ciri khas kepribadian bangsa Indonesia itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu terdapat dalam Pancasila, kan? Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa kita percaya adanya Tuhan, kita percaya adanya Allah, ya, dalam sila pertama Pancasila. Kemudian selain sila terdapat dalam Pancasila, sila pertama, peraturan tentang agama juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, yaitu ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat kedua berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Itu peraturan tentang agama. Tentang agama pun juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang muncul dari undang-undang adalah hak untuk beribadah sesuai ajaran agama, kewajiban untuk menghormati teman yang sedang beribadah, tanggung jawab untuk tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama yang dianutnya, tanggung jawab untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Itu peraturan tentang agama dan kepercayaan. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini cukup 3 item dulu yang kita pelajari. Nanti kalau kebanyakan lupa ya. Baik, dalam hal peraturan, menaati perintah adalah hak yang diwajibkan dalam Islam dan juga ma'ruf. Apabila menaati peraturan, seharusnya dengan niat yang benar dan ikhlas agar tidak merasakan keterpaksaan. Jika kita menaati dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah memberikan kita ketabahan dan diberi pahala. Amin. Dalam Ukhrawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surahnya An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu dalam hal peraturan juga diatur dalam Islam. Semoga sedikit materi banyak manfaat buat kita semua. Semoga kita, walaupun kita masih sekolah, kita juga sudah mengerti apa itu hak, kewajiban dan tanggung jawab kita. Kita terbiasakan sejak dini untuk selalu bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita yang harus kita kerjakan. Alhamdulillah, selesai materi kita pagi ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Akhir kata dari Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.